Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading untuk energi kamu, energi terbaru kamu di bulan April ini ya. Kira-kira energi kamu seperti apa ya, energi umum ini. Jadi ini adalah energi umum ya. Kalau pingin resonate di diri sendiri ya silakan konsultasi pribadi aja. Siapa tahu kalian butuh pencerahan ya dalam hal karir, cinta atau keuangan, masalah apapun yang membuntukan otak kalian ya, pikiran kalian, perasaan kalian ya, yang lagi galau, lagi stres atau lagi butuh solusi atas permasalahan yang kalian hadapi terkait cinta, karir atau keuangan atau perihal magic ya, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas atau bagian bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu harganya, kalau cocok baru kita mulai ya. Namun pembacaan pribadi itu berbiaya ya. Jadi tanya-tanya dulu lah, mau buka aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang, supaya kalian disayangi oleh atasan kalian, sayangi oleh pasangan kalian, silahkan tanya-tanya dulu, baca energi dulu ya. Kita cek energi kamu, apabila memang perlu pembersihan energi ya silahkan kita bersihkan, tapi kalau enggak ya sudah, yang penting kita temukan ya masalah solusi dari permasalahan yang kau hadapi. Oke, kita cek ya. Oke, ini bottom of the deck-nya. Terus dari Romance Angels, express your love while waiting for divine timing ya. Oke, kita mulai minta bantuan dari kartu-kartu mungil ini, dari toples ajaib. Ada energi apa yang digambarkan di sini di bulan April ini? Kita cek. 1, 2, ada 4 jenis kartu. 2, 3, 1 lagi, 4. Oke. Energi kamu ya di bulan April ini ada kerja tim ya, ada kerja tim yang akan kamu ada kerjasama ya, ada kerja tim, upaya fokus penguasaan. Ini dalam kerja tim itu kamu akan mungkin jadi pemimpin dari atau ketua tim ya. Berapa dari kalian akan menjadi penguasa ya, atau bisa menguasai pekerjaan tersebut ya, memimpin gitu. Ini ide gilamu berhasil. Nah, ini nanti ada ide-ide kamu tuh yang mungkin terasa gila, konyol ya, tetapi akhirnya berhasil juga gitu, karena keseringan merealisasikan ide ya. Setiap ide kau action kan, ambil tindakan ya, makanya pasti ada yang berhasil di bulan April ini ya. Ini makan, kamu mungkin akan menikmati menu-menu makanan yang enak-enak ya, dari hasil keringat kamu sendiri. Kamu bisa makan sesuatu yang belum pernah kamu makan ya, atau kamu akan menjaga pola makan gitu. Terus di sini Selasa ya, di hari Selasa itu hari kedua ya, kamu memang sibuk sih, nanti ada kesibukan, tetapi tidak, bagi kamu kesibukan itu nggak terlalu nguras energi sih. Emang sibuk tapi nggak terlalu capek, nggak terlalu menegangkan buat kamu gitu. Ini menemukan orang baru. Apalagi nih di Black Card mengatakan hal baru, cinta baru, melepaskan yang lama ya, dan menemukan orang baru. Melepaskan orang lama, menemukan orang baru. Hal-hal baru akan kau temukan dan cinta baru. Wow,
Beberapa dari kalian yang jomblo akan menemukan cinta baru ya. Kalian yang sudah sumpek sudah bosan dalam situasi yang sama, kalian akan masuk ke fase baru ya, menemukan hal-hal baru yang membuat kamu cerah ceria, membuat kamu lebih bersemangat, optimis ya, percaya diri, dan makin berhasil ya. Terus di sini saya lihat nantinya ya, kamu bakal lebih paham dengan dirimu sendiri, lebih bisa menilai diri kamu dari dua sisi ya, apa yang kamu mau, apa yang menjadi tujuan kamu ke depan ya. Jadi kamu lebih gampang lah memberikan sesuatu dari dirimu, seperti tentang kinerja, pelayanan, atau upaya kerja keras kamu untuk perusahaan, untuk bisnis kamu ya. Itu kamu lebih menggali potensi diri, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu, dan kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang bakal kayak sempurna gitu ya, mencapai titik sempurna, karena yang kau keluarkan dari upaya kamu tersebut ya, itu adalah berdasarkan analisa yang detail ya, sudah kamu sudah kamu perkirakan, udah kamu perhitungkan ya, sebelum kamu ngambil tindakan. Jadi ketika kau mengambil tindakan atau melakukan pekerjaan tersebut ya, tepat sasaran gitu ya. Ini beberapa dari kalian akan lebih menemukan jati diri, menemukan apa yang kau cari ya, berdasarkan dari langkah-langkah yang kau ambil ini. Tuh. Dan di sini di bottom of the deck dari kartu karma ada ini purification ya, tentang pemurnian ya. Kamu dapat mengungkap hal-hal yang rahasia, kamu bisa melihat sesuatu yang dipendam atau terpendam, hal-hal yang negatif dari orang lain ke kamu, tujuan-tujuan mereka yang negatif kepada kamu ya. Nantinya ya kamu bisa lebih kontrol ya, bisa mengontrol situasi, mengontrol diri, mengontrol pikiran, mengontrol perasaan ya, dan juga mengontrol orang lain, menguasai. Kamu lebih punya power di sini, jadi kamu nggak bisa dijatuhkan, kamu nggak bisa lagi dihancurkan atau disingkirkan. Kekuatan kamu meningkat, dan kekuatan doa ini ya yang bakal terijabah. Ada doa-doa kamu yang bakal diijabah di bulan ini, April ini ya, gitu ya. Power of prayer ya, the extraordinary power of prayer. Jadi kekuatan doa ya yang bakal membuat kamu menjadi berpower, punya energi yang tinggi secara spiritualitas juga ya, gitu. Terus saya lihat di sini juga alam semesta sudah memperhatikan kamu ya. Terus para leluhur juga memperhatikan ya, menuntun kamu ya, walaupun sedikit ada halangan dan rintangan dalam perjuangan kamu. Saya lihat emang kamu akan dituntun sih ya. Dan saya lihat juga memang ada persaingan ya, ada sedikit persaingan, ada kecemburuan dari orang-orang terdekat ya, kayak misal ini dalam pekerjaan ada yang ingin merebut posisi sehingga saling menjatuhkan atau saling senggol gitu ya. Tapi kamu yang akan diperhatikan, kamu yang akan diprioritaskan, kamu akan menjadi yang terpilih gitu ya. Kamu punya hoki di bulan April ini ya. Jadi walaupun ada yang cari muka, tapi kamu yang mendapatkan posisi tersebut ya dalam karir ya.
karena ini alam semesta sudah menuntun kamu ke arah yang sesuai dengan harapan kamu. Jadi tetaplah bersemangat, percaya diri ya, optimis. Ini kamu akan keluar dari kegelapan menuju cahaya ya, go outside ya. Kamu akan keluar dari titik gelap atau titik terendah menuju cahaya, berarti di titik tertinggi kamu ya, dalam karir maupun finansial dalam hidup kamu. Keluar dari ketidakbahagiaan, keluar dari kemandekan ya, keluar dari kegalauan gitu. Tuh, kamu akan lebih happy sih. Energi kamu bakal cerah ceria ya, aura kamu bakal cerah ceria, bersinar itu. Terus di sini kamu akan memutuskan silent treatment ya. Kamu lebih memutuskan atau menghentikan dengan tegas hubungan dengan orang-orang yang mengusik, orang-orang yang tidak konsis, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang narsis, orang-orang toksik, atau hal-hal yang menghalangi kamu gitu. Kamu langsung ngekat ya, nggak segan-segan untuk ngekat. Jadi di sini juga saya lihat kamu lebih bebas mengekspresikan bakat kamu, menyalurkan bakat dan potensi kamu, hobi kamu, menyalurkan ide-ide kreatif kamu gitu. Lebih bebas dari ketidakpercayaan diri seperti kemarin. Mungkin kemarin kamu agak ragu-ragu ya, ragu-ragu menyampaikan idemu, ragu-ragu mengambil langkah, ragu-ragu dalam memilih, ragu-ragu dalam bertindak. Sekarang tuh karena kamu di situasi membingungkan ya, jadi sekarang kamu akan mungkin karena doa ini ya, kekuatan doa, akhirnya Tuhan turun tangan ya, ini divine timing. Jadi sudah saatnya kamu tuh diprioritaskan. Kamu akan dinilai oleh atasan kamu, kamu akan dinilai oleh pelanggan kamu kalau kamu pengusaha ya, atau pebisnis ya. Kamu akan dinilai oleh orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan kamu tersebut gitu, dipantau dan dicari gitu ya, mulai menyoroti gitu tentang nilai-nilai atau kualitas dari diri kamu atau produk atau pelayanannya, jasa kamu gitu ya. Dan kinerja kamu sedang dipantau oleh atasan gitu ya. Dan saya lihat kamu bakal memiliki power dan kamu kan bisa menyingkirkan atau ya mengekat ya orang-orang yang bakal menghalangi kamu. Kamu udah di sini udah nggak kaleng-kaleng lagi, nggak cupu lagi seperti kemarin yang harus, sebenarnya kamu nggak cupu ya Virgo. Kamu itu punya power yang tinggi, cuman karena waktu kemarin itu saya lihat kamu dikekang, ditekan, kamu diintimidasi, diteror mungkin, atau berada dalam situasi konflik yang bikin kamu nggak bisa melawan gitu, kayak bikin kamu terpuruk, bikin kamu nggak pede, bikin kamu tertekan. Tapi di sini kamu lebih memiliki power, kamu lebih bisa mengontrol orang-orang, kamu lebih menguasai orang-orang yang kemarin menguasai kamu ya Virgo ya. Ya emang itu akhirnya kamu menemukan dong jati diri kamu gitu. Positif negatif diri kamu sudah kau ketahui, sudah kau pahami gitu. Jadi kamu lebih analitik ya, lebih cermat, lebih cerdik, lebih lebih smart lah yang menghadapi situasi atau orang-orang gitu. Dan di sini ada ide-ide kamu yang bakal berhasil, akan direalisasikan, akan disepakati, akan disetujui ya. Dan kamu bebas menyalurkan ide-ide kreatif kamu itu tanpa ada halangan dan rintangan, walaupun ada yang ingin menghalangi, ada yang ingin menghancurkan, menghentikan, tidak bisa, karena kamu punya power lebih kuat daripada mereka gitu, punya koneksi lebih kuat di dalam konteks karir kamu tersebut gitu ya. Kamu sudah ini adalah titik awal kamu akan keluar dari titik gelap dalam hidup kamu. Ini akan lebih meningkat lagi nih kehidupan kamu ke depannya ya, lebih enteng lagi karena kamu sudah mengenal jati diri pertama, kamu mengenal power diri, kamu udah tahu, kamu lebih analitik ya, lebih detail, lebih bisa kontrol, kamu lebih punya keberanian ya, lebih intuitif, lebih intelektualitas tinggi gitu, spiritualitas juga makin meningkat. Jadi kamu selalu mendapatkan petunjuk tanpa putus gitu.
Jadi kamu tahulah gimana cara menghadapi situasi dan orang-orang yang membingungkan atau orang-orang yang toksik gitu ya. Jadi di sini kalau secara karir saya lihat kamu bakal punya power, punya kekuatan ya, dan bakal tidak menyingkirkan, tapi mereka yang akan tersingkir apabila masih ingin menyingkirkan kamu dalam karir tersebut, posisi tersebut ya gitu. Jadi nantinya secara finansial juga kamu bakal masuk ke babak kestabilan, dan ini adalah titik awal kamu untuk stabil selamanya. Beberapa dari kalian seperti itu ya. Jika dalam cinta saya lihat ya, kalian udah nggak mau galau ya. Mungkin ada cinta segitiga atau ada yang tidak direstui di sini oleh pihak keluarga ya, atau belum selesai ya dengan mantan lah, gimana lah ya, mengusik hubungan kamu di sini ya. Kamu lebih self love, kamu lebih tahu gimana cara menyikapi pasangan kamu dan orang-orang yang menghalangi cinta kamu ini. Kamu lebih cerdik lah, lebih santai gitu menghadapinya, dan kamu tahu gimana cara bersikap yang membuat orang-orang ini segan dan nggak berani lagi untuk menghalangi, atau nggak mood gitu untuk menghalangi cinta kalian. Dan ini sebagian dari doa atau memang campur tangan ilahi ya, sehingga kamu bertakdir untuk melepaskan orang-orang yang tidak terhindar ya dari orang, dan terlindungi dari orang-orang yang mengacaukan hubungan kamu dengan seseorang, dan kamu akan menemukan kamu akan disatukan dengan orang yang seharusnya menjadi milik kamu gitu. Apabila kamu yang jomblo ya, kamu akan move on dan kamu nggak mau balik lagi dengan orang toksik itu, karena sudah diputuskan ternyata emang itu dia nggak baik untuk kamu, dan kamu pantas untuk yang terbaik. Kamu akan menyadari itu ya. Dan akhirnya di bulan April ini beberapa dari kalian mulai melihat tanda-tanda kehadiran seseorang yang membawa energi positif dalam hidup kamu, yang nantinya energi dia bakal menarik kamu keluar dari keterpurukan hidup kamu tersebut gitu ya. Dan kalau kalian sudah menikah sudah berpacaran lama, LDR maupun non LDR, saya lihat emang ada yang tidak setuju ya dengan hubungan kalian, atau ada yang belum selesai dengan orang masa lalu ya, dan juga ada kehadiran orang baru yang berusaha menghalangi hubungan kalian juga ya. Beberapa dari kalian yang LDR atau yang non LDR ya, ini tetapi nggak ngaruh ya, kamu bisa memutus ya koneksi dengan orang-orang yang ingin menghalangi itu ya. Mungkin ya beberapa dari kalian ini mungkin sudah punya pegangan ya, ada yang emang sengaja ingin memisahkan kalian dengan cara magic gitu, tapi kamu akan serang balik ya dengan kekuatan spiritualitas kamu, dengan rajinnya kamu membersihkan energi negatif ya. Dan mungkin aura kamu udah kebuka juga di sini, akhirnya kamu lebih tahu cara menghadapi penghalang-penghalang dalam cinta kamu ini ya. Nah, dan kalaupun itu adalah pihak keluarga yang tidak merestui ya, kamu tahulah cara, kamu akan diberikan petunjuk oleh alam semesta untuk gimana cara untuk menguasai mereka, mengendalikan mereka agar mereka tidak lagi seujun atau tidak lagi menghalangi kamu dengan saudara atau dengan anak mereka gitu ya. Ya kamu pintar gitu gimana caranya gue mengambil hati calon mertua atau gimana gitu ya. Adalah cara kamu yang cerdik banget itu, cerdas ya, cara-cara kamu yang baik sih, yang membuat orang tuanya lulus, saudaranya juga senang gitu ya. Dan yang namanya orang ketiga akan selesai menyerah gitu. Untuk kalian yang sudah menikah juga memang ada kehadiran orang ketiga atau campur tangan dari pihak keluarga, tetapi nggak masalah. Kali ini kamu bisa menghandle mereka, kamu lebih bisa menguasai pasangan kamu dengan caramu yang unik, karena kamu intuisinya udah tajam, kamu udah mengenal diri sendiri, kamu udah tahu gimana cara ya menguasai atau menghandle atau mengendalikan orang-orang ini gitu, mengendalikan para pemusik ini ya gitu. Ini
ada campur tangan leluhur juga dalam hidup kamu, sehingga dalam karir kamu lebih mudah mengerjakan, lebih cepat tuntas, lebih tepat waktu, dan lebih menghasilkan ini ya. Manen, ini kamu bakal manen itu ya. Kerjasama kamu bakal mudah ya, dan menyenangkan gitu. Dalam kerjasama tersebut akan berjalan dengan menyenangkan tuh ya. Ini ada kerja tim ya, ini ya, dan kamulah yang bakal ya, karena kamu punya power ya, dan emang sudah waktunya kamu untuk di posisi teratas karena kamu udah punya banyak pengalaman. Jadi kamu lebih enjoy ya dalam pekerjaan tersebut. Dan juga dalam hal cinta, yaitu tadi beberapa dari kalian akan keluar dari kegalauan, keterpurukan, ketidakpercayaan diri. Kamu lebih self love, lebih mengenal diri sendiri, lebih bisa membahagiakan diri sendiri, lebih mengontrol situasi dan kondisi dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Jadi di sini ada, kalau yang LDRan ini bakal ada penyatuan, energi penyatuan. Yang sudah menikah bakal makin baik-baik aja ya. Masalah dengan keluarga, pihak keluarga akan terselesaikan dengan baik gitu ya, karena melalui kekuatan doa dan cara kamu menyikapi gitu ya. Ini ada ide-ide gilamu yang bakal berhasil. Ada ide gila kamu yang bakal mengeluarkan kamu dari situasi mandek atau situasi yang tidak sesuai target itu. Akan menjadi sesuai gitu. Ini ada paradise ya di bottom of the deck dari Love Oracle. Jadi kamu lebih happy, kamu lebih menikmati ya, bakal santai, enjoy ya gitu. Lebih bisa menikmati hidup gitu ya. Karena secara finansial kamu masuk ke babak kestabilan gitu. Terus kalau kita cek dari pesan semesta melalui kartu-kartu ini, ada pesan semesta apa untuk kamu di bulan April ini? Pesan semesta apa untuk kamu di bulan April ini? Oke. Ada pesan semesta apa? Galilah sifat toksik dalam diri, bersihkan satu persatu, karena sebentar lagi ada cahaya yang harus masuk yang membuatmu makin bersinar, membuat hidupmu makin bersinar. Galilah sifat toksik dalam diri ya. Kenalilah diri kamu lebih dalam lagi. Ada hal-hal yang toksik ya, dibersihkan ya satu persatu. Dan karena sebentar lagi tuh akan ada cahaya yang harus masuk yang membuat hidupmu makin bersinar gitu ya. Jadi netralisasi, pemurnian ya, pembersihan energi, buka aura, supaya ini ya, bagi kamu yang bisa sendiri ya silakan, tapi kalau kamu kurang yakin atau enggak ahli ya silakan cari bantuan ya. Oke, saya hanya membaca energi saja, terserah kamu mau membersihkan energinya di mana, terserah. Kalau butuh di saya silakan ikuti kata hati ya. Terus ini ada kode semesta, ketika kamu dijatuhkan disitulah kamu berkobar untuk bangkit. Jadi semakin ya, ini tentang power kamu ya. Ini energi apa ya, masuk ke Scorpio ya. Ketika kamu dijatuhkan tuh kamu bukannya redup, malah bangkit, makin berkobar kamunya. Jadi nggak bisa dijatuhkan lagi gitu ya, karena semakin mereka berusaha menjatuhkan kamu semakin maju gitu, makin sukses gitu. Amin. Kebaikan yang pernah kamu lakukan selama ini ternyata terkumpul menjadi satu dan terbalas di waktu dekat ini. Nanti kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan di masa lalu, entah bertua ya, kebaikan yang pernah kamu lakukan di masa lalu ya, dan selama ini ya, ternyata terkumpul ya menjadi satu dan terbalas di waktu dekat ini gitu. Jadi misal kayak rezeki itu udah nunggu kamu, tinggal tertuang aja, melimpah ke kamu gitu ya. Misalnya hal-hal baik yang kamu lakukan dulu itu tertumpuk menjadi satu yang nanti mendatangkan orang-orang baik, mendatangkan hal-hal baik kepada kamu, pertolongan gitu. Yang kamu tolong dulu akan ada aja yang menolong kamu gitu. Ini ada come together ya di bottom of the deck ya.
Jadi ini adalah arahan semesta sih ya, kepada semua orang yang dekat dengan kamu, yang terkoneksi dengan kamu ya, yang dealing sama kamu, yang bekerja sama dengan kamu untuk energinya kayak menyatu ya, supaya saling support gitu ya, sehingga kamu mudah mencapai apa yang menjadi target kamu kemarin gitu. Mungkin kemarin kamu berusaha banget tapi kayak kurang cocok, kurang pas waktunya, jadi kamu bertemu dengan orang-orang yang bertentangan dengan vibrasi kamu, makanya mandek, makanya gagal gitu ya. Sekarang udah nggak lagi, makanya itu ya, pembersihan terus energi kamu ini Scorpio. Kamu tuh punya power, jadi harus digali, harus dijaga energi kamu ya, harus dijaga power kamu, digali dulu lah supaya kamu tahu power kamu apa, kayak gimana ya. Nah ini aja nih, ular aja dikurung sama kalajengking kan, kalajengking lebih kuat dong, dia bisa mematikan ya. Itu kamu punya power ya. Secara karir ya itu kedudukan kamu yang tidak bisa dihantam lagi oleh orang-orang toksik gitu, malahan mereka yang terancam gitu. Ini lakukanlah apa yang menurutmu baik dan benar, karena dalam waktu dekat ini kamu akan menemukan hasil yang tidak disangka-sangka. Ternyata itulah jalan suksesmu. Bagimu ini konyol, tapi ternyata sangat bernilai dan berharga. Oh, ini cocok ya, ini sama ini ide gilamu berhasil ya. Jadi ini lakukanlah apa yang menurutmu baik dan benar, karena dalam waktu dekat ini kamu akan menemukan hasil yang tidak disangka-sangka. Oh, luar biasa. Ternyata itulah jalan suksesmu. Wah, amin ya. Bagimu ini mungkin konyol, tapi ternyata sangat bernilai ya, dan berharga banget. Amin. Nah, terus di sini orang-orang yang pernah salah paham dan zolim padamu akan diberi pelajaran besar. Mereka akhirnya sadar dan menyesal, dan itu akan terbukti nanti. Kamu akan melihat buktinya bahwa orang-orang yang pernah salah paham atau zolim padamu akan diberi pelajaran besar ya. Mereka akhirnya sadar dan menyesal, dan nanti ya terbukti, nantinya akan ada buktinya. Nanti kamu akan melihat bukti bahwa orang-orang itu bakal mendapatkan pelajaran besar ya. Terus di sini ada yang baik diambil, yang tak baik dibuang. Jangan coba-coba ikut-ikutan yang tak baik, agar semuanya makin membaik ya. Jadi yang baik aja kau ambil dalam hubungan tersebut, dari perkataan orang, pendapat orang, atau hasil pemikiran kamu itu ya, hasil perhitungan atau pertimbangan kamu itu, ambil yang paling baik ya, paling bersih, paling netral, paling gitu cocok gitu ya. Yang gak baik ya sudah dibuang aja, nggak usah ditarik dipermasalahkan gitu ya, jangan dibawa-bawa gitu, udah lepasin aja, ambil yang baik-baik aja, dan jangan ikut-ikutan hal-hal yang tak baik, atau jangan membalas keburukan orang lain ya, agar hidup kamu makin baik dan rencana-rencanamu bakal berhasil dengan baik gitu ya. Terus ini ada pesan semesta yang berhubungan dengan energi kamu, dan mungkin pesan-pesan ini bakal bermanfaat untuk kamu pakai ya, dalam menghadapi situasi dan permasalahan yang kau hadapi selama ini. Dan mungkin kamu belum menemukan solusinya, coba kamu dengarkan pesan ini, siapa tahu ada hubungannya dengan hal-hal yang sudah kau hadapi atau yang akan terjadi ya. Nih kita lihat ada, percayalah bahwa kamu bisa dan kamu sudah setengah jalan ya. Kamu itu bisa loh ya, percaya dirilah, karena kamu ini sudah setengah jalan dalam perjuangan kamu. Jangan tiba-tiba patah, rapuh, jangan tiba-tiba ragu dalam sama diri, karena kamu itu bisa, kamu punya power loh. Percaya dirilah dan melangkahlah terus maju ya. Ini kebijaksanaan datang dari pengalaman yang dipelajari. Jadi orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang belajar dari pengalaman ya, gitu. Kalau kamu nggak belajar dari pengalaman, kita semua ya, khususnya kita semua ya, dan pada umumnya juga gitu, kalau kita nggak pernah belajar dari pengalaman, kita nggak akan bijaksana.
kita nggak bisa berbijaksana terhadap diri, terhadap orang-orang atau situasi dan kondisi. Mengontrol ya, menghadapi masalah juga nggak bisa bijak, karena kita nggak bisa ngambil kebijakan gitu, atau bertindak dengan bijak, karena ya kita nggak tahu gitu resiko-resiko, atau nggak menganalisa gitu kan, nggak ada analisanya gitu, nggak berpikir dua kali, atau nggak berdasarkan pengalaman gitu. Karena padahal kamu sudah pengalaman, tapi kalau kamu nggak belajar dari pengalaman, masalah yang pernah kamu alami pun sampai sekarang kamu belum bisa tuntaskan, belum bisa menyelesaikan, kamu masih merasa berat gitu. Tapi sekarang kamu udah beda dong ya, kamu udah tahu cara menyikapi situasi dan kondisi dan orang-orang atau permasalahannya. Ini hidup ini warna-warni, tak mungkin hanya hitam putih saja. Hidup ini tuh berwarna-warni ya, ada suka duka, ada sedih, ada bahagia ya, berpasangan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa hidup gue tuh gini-gini aja, enggak, ada perubahan ya, ada pergantian. Hidup kamu bakal ceria-ceria, berwarna-warni hidupmu ya, berwarnalah hidup kamu nantinya di starting dari April ini ya. Bisa melihat energi kamu positif banget ya di April ini. Oke, kita cek dari segi profesi kamu yang resone dalam pembacaan saya di sini. Kita lihat secara profesi ini adalah formalitas doang. Jadi jika profesi kamu tidak tersebut di sini, bisa kau cek melalui inisial nama, inisial kota, desa atau kelurahan ada di sini ya. Nanti sebentar ntar saya baca ya. Kita ini. Terus kalau profesimu nggak ada tersebut di sini, maka kamu bisa lihat bisa cek melalui tanggal lahir dan usia kalian ya. Oke, kita lihat di sini dari segi profesi kalian yang resonate di sini, berprofesi sebagai apa sih? Nih ada donatur, ada pramugari atau mantan pramugari, perhubungan, indigo, kamu punya indra keenam ya. Berapa kalian punya intuisi yang tajam, punya penglihatan ya tentang supranatural gitu ya. Ini pejabat, ada hukum, di bagian hukum, bidang hukum, keuangan, mungkin bendahara atau donatur juga bisa ya. Batu bara, dosen, kuli, sastra, bidang sastra, wartawan, seni, host, kamu pernah menjadi host ya. Ini pilot, ini bakat dan talenta, kamu punya bakat khusus, talenta ya, bertalenta kamunya, kamu memiliki talenta ya yang luar biasa. Berkaretan ya. Terus vokalis, ekspedisi, ini pariwisata, kamu di bidang pariwisata, ini penyanyi atau kamu yang hobi nyanyi. Ini jasa laundry ya, pengusaha laundry, ada chef, koki, tukang masak atau di bidang kuliner ya. Terus di sini ada mediator, ada teknologi, kamu bekerja di bidang teknologi atau di bidang internet gitu ya, berhubungan dengan itu. Terus ini di bagian alat berat ya. Terus kita cek melalui inisial nama dan nama kota tempat tinggal ya, nama desa tempat tinggal, nama negara. Cek di sini ini inisial, nama kamu, nama orang yang kau fokuskan, nama tempat tinggal kamu atau dia. Ada huruf Y, ada huruf K, N, V, L, D, W, B, T, R, C, M, J, F, H, O, Z, G, dan Q. Oke, kita masuk ke tanggal lahir dan usia kalian yang resone dalam pembacaan saya di sini. Tanggal lahir dan usia kalian yang resonate.
kamu yang resonate di sini, dan usia ya, usia kamu atau seorang yang kau fokuskan. 20, 23, 10, 39, 7, 8, 60, 28, 14, 26, 48, 9, 33, 53, 27, 3, 44, 6, 40, 57, 13, 39, 59, 43, 58, 54, 51, 32, 49, 30, 15, 24, 56, 4 ya, terus 26, 52, 42. Oke ya. Sekarang zodiak yang terkoneksi dengan kalian yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Energi kamu sangat baik ya, positif di bulan April ini. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian dalam pembacaan saya di sini yang resonate: Libra, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Aries, Virgo, Pisces, Taurus. Taurus kok 2 ya? Ada 2 Taurus. Aquarius, Gemini, Cancer ya. Demikian ya pembacaan saya. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain kali aja, teman, saudara, pasangannya atau tetangganya ya, berzodiak yang sama dengan kamu, dan bisa diklaim energi positifnya untuk mereka juga. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri ya. Saya doakan semoga beberapa dari kalian yang jomblo segera menemukan pasangan yang terbaik, yang sudah berpacaran LDR maupun non LDR segera menyatu ya, menyatu dengan jodohnya ya, dan kalian yang sudah berumah tangga semakin langgeng lah hubungan kalian, dan semoga beberapa dari kalian yang menonton video saya ini bakal menjadi miliarder, bahkan triliuner ya, triliuner di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.